Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sahabat Sarah rahimakumullah. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan sebuah hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat. Beliau bersabda, "As-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum." Artinya, jagalah salat dan orang-orang lemah di antaramu. Hadis riwayat Ahmad. Ada dua wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada kita kaum umat muslimin. Yang pertama, menjaga sholat, dan yang kedua, peduli du'afa atau peduli terhadap orang-orang lemah di antaramu. Ini perpaduan yang menunjukkan betapa pentingnya hablum minallah, hubungan kita terhadap Allah, yaitu menjaga sholat, dan hablum minannas, hubungan kita terhadap manusia, yaitu peduli terhadap orang-orang lemah di antara kita. Namun, izinkan Al-Fakir membahas sedikit tentang pentingnya sholat. Sholat memiliki kedudukan sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat merupakan sarana yang paling utama dalam hubungan bagi seorang hamba dengan Allah Ta'ala, dan sholat merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Sang Pencipta. Bahkan Islam memposisikan sholat sebagai tiangnya agama. Kata Nabi, "As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin." Kata Nabi, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang telah mendirikan sholat, ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Seperti halnya bangunan-bangunan yang megah berdiri tegak karena ada tiang di dalamnya. Seperti halnya masjid-masjid yang indah berdiri kokoh karena ada tiang di dalamnya. Dan seperti halnya gedung-gedung yang mewah berdiri kokoh, menjulang tinggi karena ada tiang di dalamnya. Ini menunjukkan eksistensi sholat bagi kita kaum umat muslimin. Sholat laksana tiang di dalam sebuah bangunan. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali." Kata Nabi, perkara yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Dan apabila sholatnya rusak, maka seluruh amalnya pun rusak. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka jika kita ingin melihat kualitas seseorang, maka lihatlah dari cara ia mendirikan sholat. Karena sholat adalah ibadah yang paling agung. Ia menjadi amalan yang pertama kali dihisab di antara amalan-amalan yang lain.
Jangan menunggu kita menjadi baik baru kita sholat. Jangan karena kita merasa jarang sholat, kita malu untuk melaksanakan sholat. Jangan karena kita merasa banyak dosa, kita insecure untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan sholat kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Justru dengan sholat kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu ibarat kita mengetuk pintu Allah. Maka siapapun yang datang mengetuk pintu Allah, pasti Allah bukakan pintunya. Siapapun, baik itu pencuri, baik itu penjudi, baik itu pezina, siapapun yang mendirikan sholat, pasti Allah bukakan pintu untuknya. Maka jangan ada lagi stigma-stigma, sebuah pandangan bahwa kita malu melaksanakan sholat karena kita merasa diri kita tidak pantas untuk menghadap Allah. Jangan ada lagi pandangan kita malu mendirikan sholat karena kita sering berbuat maksiat. Justru Allah sangat mencintai orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa, namun ia tetap terus mendirikan sholat, namun ia tetap terus ingat Allah, namun ia tetap terus bertaubat kepada Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh keberkahan dan maghfirah, sudah seharusnya kita senantiasa lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat. Saking spesialnya sholat, Allah tambahkan sholat sunnah khusus di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Dan banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan sholat tarawih di setiap malamnya. Maka sudah seharusnya kita berbondong-bondong bersemangat untuk sholat fardu, untuk sholat sunnah di bulan suci yang mulia ini. Dan yang tidak kalah penting bahwa jangan menganggap sholat sebagai beban. Justru sholat datang untuk meringankan beban. Karena sholat adalah sebuah pertukaran yang sangat menakjubkan. Kita menyerahkan segala kegelisahan dan keresahan terhadap Allah, namun Allah membalasnya dengan ketenangan, kebaikan, dan keberkahan. Jika semua perbuatan dosa kita adalah racun, maka sholat adalah penawarnya. Lantas alasan apa lagi yang membuat kita enggan untuk melaksanakan sholat? Kita semua umat muslimin ingin sekali masuk surga. Namun jika kita enggan untuk melaksanakan sholat, ibarat kita menunggu kereta api tiba di bandara. Maka mustahil bagi kita masuk surganya Allah tanpa melaksanakan sholat yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.